Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Anak-anakku, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Kita tetap berdoa, tetap semangat dalam kondisi pandemi ini. Semoga segera berlalu. Kita akan melanjutkan materi semester 2 kita. Materi yang pertama kita adalah kelangkaan. Oke, apa itu kelangkaan? Ya, kita akan mempelajari tuntutan kompetensi dasar pada hari ini adalah mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, kemudian mengidentifikasi berbagai sumber ekonomi yang langka dan tidak terbatas, dan yang terakhir menganalisa upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan. Jadi kondisi langka itu seperti apa, penyebabnya apa, kemudian sumber daya yang langka itu yang seperti apa, kemudian kita harus bersikap seperti apa. Ini tuntutan materi kali ini ya. Oke, kelangkaan, nanti kita akan berbicara mengenai pengertian, faktor-faktor penyebab kelangkaan, dan menganalisa upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan itu sendiri. Oke, langsung ke materi inti kita adalah masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Ini kita garis bawahi. Jadi kebutuhan itu tidak terbatas, maunya apa aja harus terpenuhi maunya ya. Dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi ada ketidakseimbangan antara kebutuhan yang sangat luas dengan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Nah, kelangkaan sendiri itu apa? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Jadi sumber dayanya yang kecil, kebutuhannya besar. Nah, penyebab kelangkaan ini semuanya sumber daya terbatas, rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia sendiri, keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya alam, dan kebutuhan manusia yang meningkat tapi tidak diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan yang meningkat pula. Nah, faktor-faktor penyebabnya adalah keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Di alam telah tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak semua benda tersebut dapat segera diperbarui, maka jumlahnya pun terbatas. Contohnya minyak bumi dan barang-barang tambang yang lainnya, yang untuk mendapatkannya lagi membutuhkan waktu yang beribu-ribu tahun lamanya. Faktor yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Di sini digambar ada penebangan hutan yang liar, ya. Jadi tidak direncanakan, kemudian tidak menanam kembali. Anjuran pemerintah adalah aturannya apabila kita menebang satu pohon, maka kita minimal menanam 5 pohon untuk selanjutnya. Tapi kalau di sini hanya ditebang saja, bahkan hampir semuanya tanpa menanam lagi, sehingga menyebabkan hutan gundul dan mengakibatkan banjir, tanah longsor seperti yang sering kita alami di beberapa daerah wilayah Indonesia. Faktor-faktor penyebab kelangkaan yang selanjutnya adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sendiri untuk mengolah sumber daya yang ada. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya menjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, atau faktor yang lainnya. Bisa faktor tenaga kerjanya, bisa karena faktor modal, bisa karena alatnya yang tidak ada. Makanya kita sering bekerja sama dengan asing untuk mendatangkan alat, mendatangkan operatornya, atau bahkan mendatangkan yang ahli teknologi untuk mengolah sumber daya yang ada di negara kita. Oke, yang selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Hal ini karena pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat, sedangkan kebutuhannya akan mengikuti meningkat pula. Sementara alat pemuas kebutuhannya ya hanya segitu-gitu aja. Nah, misalnya untuk memenuhi kebutuhan papan atau tempat tinggal. Contohnya sekarang
pemerintah berusaha untuk menyediakan rumah murah, rumah bersubsidi, KPR, atau sampai dengan rumah susun sehingga meminimalis kebutuhan lahan untuk perumahan atau pemukiman masyarakat. Nah, upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan itu seperti apa? Nah, kita berpikir dari 3 sisi yang berbeda. Yang pertama sisi konsumen, kemudian sisi produsen, dan yang terakhir sisi negara atau pemerintah sebagai penengah atau pengatur antara konsumen dan produsen. Sebagai konsumen kita sehari-hari, sebaiknya kita bisa membuat skala prioritas. Mana yang lebih penting? Diberikan urutan, daftar urutan barang-barang mana yang lebih penting dahulu. Yang mana yang lebih urgent? Mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Sampai nanti skala prioritasnya barang-barang yang bisa kita penuhi nanti saja. Ya. Kemudian di sisi produsen pasti akan digarisbawahi. Orientasinya keuntungan atau profit oriented, ya. Baik dengan cara menjual barang atau menjual jasa, kalian bisa membedakan. Kalau barang itu ya produk, jualan rokok, jualan aqua, jualan barang-barang kebutuhan, itu namanya menjual atau memproduksi jenis barang. Sedangkan ojol, sopir taksi, termasuk buruh, itu menjual jasa. Jadi termasuk rumah sakit itu menjual jasa, ya. Nah, atau mengkombinasikan kedua-duanya, menjual barang dan menjual jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ini sisi produsen. Nah, sisi negara atau pemerintah, ini yang bagian nengahin antara kebutuhan konsumen dan kebutuhan produsen. Harus mengatur penggunaannya dengan adanya aturan-aturan, peraturan daerah, peraturan pemerintah, sampai dengan undang-undang. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk lebih detailnya, silahkan kalian pelajari materi di buku paket tentang kelangkaan, materi awal bab 3, ada di buku paket. Nanti halamannya berapa Ibu share di grup. Kemudian akan Ibu kirim juga tugas dan kuisnya di grup menggunakan Google Form. Ada sedikit kata-kata mutiara penutup dari Ibu. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Berhenti begitu saja. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Kalian, generasi muda, harus semangat dalam kondisi apapun. Belajar adalah kewajiban kita dan kebutuhan kita demi memiliki masa depan kalian yang lebih baik. Amin. Sekian, terima kasih materi dari Ibu hari ini. Salam sehat selalu. Silakan kalian nanti mengerjakan tugas dan kuis dan jangan lupa mengisi absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.